David, udah di record belum? Udah gue record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan tema perkembangan teknologi komunikasi. Yang beranggota Andini Kusnadi, Alfitra Pratama, Nur Indah Oktavianti, saya sendiri Bagas Dwi, dan Nirmala Risman Wita Putri, Satrio Andalan, dan Libra Aptal Sailendra. Slide pertama akan dibacakan oleh Andin. Makna perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas, kecepatan. Contohnya seperti satelit dalam komunikasi. Revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan teknologi sebagai komunikasi manusia banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan yang lainnya. 1. Masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas degusan, bahasa isyarat, gerakan tangan. Dan yang kedua adalah masa sejarah. 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Ya, masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern teknologi, komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Revolusi perkembangan teknologi. Revolusi pertama, membuka era penelitian mengenai gaya gravitasi dan penelitian tentang dinamika gerakan benda-benda. Era ini dirintis oleh Isaac Newton yang dilanjutkan dengan Bernoulli, Euler, Lagrange, dan Laplace. Revolusi kedua, pada era ini memutuskan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan juga mengenai sifat-sifat radiasi. Revolusi yang kedua ini dipelopori Olvarandi dan Maxwell. Revolusi ketiga, pada era ini dimulai abad-abad ini dengan ditemukannya sifat kuantrum cahaya oleh Max Planck. Era ini membawa revolusi secara menyeluruh dalam pemikiran manusia tentang zat dan jagat raya. Revolusi ketiga ini dipelopori oleh Einstein dengan teori relativitasnya. Era komunikasi tulisan. Era ini dimulai pada 4000 Masehi pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat.
Bangsa Cina menemukan tulisan percetakan buku dan bangsa Korea menggunakan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Mesin cetak merupakan awal dimulainya riwayat komunikasi massa. Dengan adanya mesin ini, pesan yang panjang dan kompleks dapat disampaikan secara simultan ke satu atau lebih kelompok khalayak besar. Salah satu produk mesin cetak adalah surat kabar yang berisikan berbagai berita yang mutakhir dan diperlukan oleh berbagai khalayak. Maka dari itu mesin cetak merupakan pemerata sosial yang besar. Era percetakan dimulai pada dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetakkan kitab Injil. Sekalipun mesin cetak dimulai ditemukan pada tahun ini, tetapi surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah Avisio di Wolfenburg di Starnberg, Jerman pada tahun 1690. Surat kabar lain yang terbit di Eropa adalah surat kabar Operet Helmskrant di Belanda pada tahun 1656. Enkomen Zeitung 1650 dan Frankfurter Journal 1680 di Jerman. Perkembangan pers yang didukung oleh kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat Amerika pada saat ini juga ditandai dengan perkembangan cara-cara pelaporan berita, misalnya jurnalistik kelompok dan jurnalistik investigasi yang digunakan dalam skandal Watergate pada tahun 1973. Era telekomunikasi, salah satu teknologi yang berkembang dari masa lampau hingga kini yang dapat disebut film, memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai pada tahun 1645, Kinzer menggunakan lentera untuk memproyeksikan gambar yang dibuat untuk mengajar pelajaran agama bagi murid-muridnya. Tetapi karena berbayang-bayang dan belum pernah ada yang melihat sebelumnya, sehingga pekerjaan ini dianggap permainan setan. Perkembangan sejarah penemuan film ini baru terlihat setelah abad ke-18 dengan percobaan kombinasi cahaya dengan kaca lewat lensa padat. Memasuki tahun 1900, orang Amerika berhasil membuat film tanpa suara. Pada masa inilah film mengalami kemasan. Teknologi lainnya adalah radio. Pada tanggal 14 Mei 1897, Marconi berhasil menghubungkan temuan-temuan pendahulunya, kemudian berhasil menghubungkan dua tempat yang dipisahkan oleh Selat Bristol yang lebarnya 9 km melalui gelombang radio. Sejak pertemuan ini, telegram radio berkembang dengan pesat dan 3 tahun kemudian berhasil mengirimkan berita radio dari Inggris ke Australia, yang dimana kehadiran pesawat radio bermanfaat untuk kepentingan dagang, pelayaran, dan untuk menyampaikan informasi yang cepat dalam urusan militer. Era telekomunikasi, penemuan televisi diawali dengan beberapa penemuan dari seseorang kebangsaan Jerman yang bernama Paul Nico pada tahun 1884. Kemudian oleh Charles F. Jinskin di Amerika pada tahun 1990. Yang dari temuan-temuan itu dikembangkan oleh Phil T. Farnsworth pada tahun 1992 di Amerika. Dari penemuan ini yang paling dikenal hingga dijuluki sebagai Bapak Televisi adalah Nico Dish. Peristiwa penting bagi masyarakat Amerika terhadap keberhasilan penemuan pesawat televisi, yakni sebagai alat kampanye seperti debat terbuka antara Nixon dan Kennedy dan keberhasilan Amerika dalam pendaratan Apollo di bulan yang disaksikan kurang lebih 500 juta penduduk dunia melalui pesawat televisi.
Era komunikasi interaktif. Era ini ditandai dengan ditemukan berbagai kemajuan seperti komputer, internet, dan lain-lain. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi mewujudkan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi dengan bantuan komputer. Pengelolaan penyimpan informasi menjadi cepat dan handal, dan juga membantu pertukaran berlangsung kemana saja dan di mana saja. Penemuan komputer ini telah dirintis oleh ahli matematika yang berhasil menemukan mesin hitung pada tahun 1642 yang kemudian dikembangkan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 1911 sampai 1946. Berhasil ditemukan elektronika, numerical integrator, dan komputer yang bisa disebut ENIAC sebagai komputer elektronik pertama yang disempurnakan oleh J. Prespen Ecker Gen. Era kejauhan, guys. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi pada hakikatnya merupakan peralatan perangkat keras hardware dalam sebuah struktur organisasi. Lanjut, guys. Nah, pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi pada hakikatnya merupakan peralatan perangkat keras hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan dan memproses serta bisa saling tukar informasi antar individu-individu lainnya. Secara harfiah, pengertian teknologi atau dalam bahasa Inggris teknologi berasal dari bahasa Yunani atau teknologi yang berarti perlakuan sistematis, systematic treatment. Sedangkan pengertian teknologi secara etimologis, kata teknologi berasal dari dua kata, yakni tekno yang berarti teknik, seni, atau keterampilan, dan kata logos yang berarti ilmu. Dengan demikian teknologi adalah ilmu tentang seni atau keterampilan. Ada yang lanjut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, kata teknologi mengandung sejumlah makna, yakni metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu, pengetahuan, terapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia. Berikut definisi teknologi dari sejumlah ahli dan pakar. Di antaranya, ilmu yang memiliki cara-cara kerja di dalam teknik dan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri-industri. Menurut Harahap tahun 1982, cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan industri bangunan, mesin-mesin, dan sebagainya. Menurut Salim 1985, cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sebagai benda, sebuah objek, bahan, dan wujud yang jelas-jelas berbeda dengan manusia, menurut John Naisbitt tahun 2002. Proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem, menurut Miyarso tahun 2007. Suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan, menurut Roger 1983. Sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah, menurut Gary J. Englin tahun 1991. Pada dasarnya, teknologi komunikasi adalah seperangkat alat kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Menurut Binet Business Dictionary tahun 2008, teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok orang.
Teknologi komunikasi memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok orang yang tidak bertemu secara fisik di lokasi yang sama. Menurut Abnar tahun 2003, yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Hal ini berarti Selanjutnya, pengertian teknologi komunikasi. Menurut Abnar 2003, yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Hal ini berarti yang pertama, teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam alat. Yang kedua, teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Yang keempat, teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan kemampuan melihat. Selanjutnya pengertian teknologi komunikasi. Rogers 1986 mengatakan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. Dalam prosesnya, teknologi komunikasi harus mengandung kompetensi dari insan komunikasinya, diantaranya 1. Users atau pengguna teknologi komunikasi. Sebagai pengguna, maka insan komunikasi sebagai ilmuwan sosial harus berbasis teknologi komunikasi. Yang kedua, content of teknologi pada teknologi komunikasi. Misalnya teknologi komunikasi berbentuk televisi atau media online. Maka yang mengisi adalah orang komunikasi seperti program berita pada televisi atau cyber communication pada media online. Yang ketiga, riset dampak sosial teknologi komunikasi adalah kemampuan meneliti dampak sosial teknologi komunikasi harus dimiliki oleh orang komunikasi, seperti meneliti dampak sosial pengguna internet terhadap perilaku belajar anak sekolah dasar. Selanjutnya Satrio. Analog. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dalam bentuk gelombang tertentu. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan nomor 0 dan 1, juga dengan biner untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Selanjutnya, teknologi analog ke digital. Sejarah penemuan teknologi komunikasi pertama diperoleh oleh Alexander Graham Bell yang menemukan telepon pada tahun 1875. Setelah itu, teknologi yang mendasar kembali ditemukan pada tahun 1980 dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan PC. Dan dari sinilah terjadi revolusi-revolusi dari teknologi mekanik dan teknologi analog
ke teknologi digital yang telah terjadi pada tahun 1875. Dan sampai saat ini terus berlanjut. Revolusi berawal dari teknologi analog, kemudian berlanjut ke revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi digital yang menandai awal era informasi saat ini. Teknologi digital dikonversi dari analog ke dalam sebuah format digital. Misalnya dalam komunikasi digital, software atau perangkat keras memperkuat sinyal digital dan menyebarkannya tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Selanjutnya, perbedaan teknologi analog dan digital. Teknologi digital itu sistemnya sudah bekerja secara otomatis, alatnya canggih, memiliki perhitungan yang sangat akurat, dan jarang membuat kesalahan efisien untuk data. Memiliki kecepatan caca dalam pengiriman data, dapat memproses informasi dalam ukuran yang besar. Pemrosesan yang berulang-ulang untuk tidak mempengaruhi kualitas sebuah data, komposisi dan mudah untuk ditransfer untuk ke media elektronik lain. Sinyal pada teknologi digital disebut yaitu bit. Contoh teknologi yang melakukan transisi dari analog ke digital yaitu kamera film atau kamera digital, yang kedua kompas analog atau kompas digital, yang ketiga mesin tik atau komputer, yang keempat meteran analog atau meteran laser digital, yang kelima termometer air raksa atau termometer digital, yang keenam jam analog atau jam digital. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.